Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar semuanya anakku? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang soleh-soleh. Ulangi coba. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, anak-anakku yang baik dan soleh-solehah. Sebelum mulai belajar, kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh KE. Silakan. Boleh sambil duduk atau berdiri ke depan silakan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik dan selesai, terima kasih nak. Silakan kembali lagi. Bapak tanya nih, siapa yang tadi duluan datang? Yang paling hadir duluan siapa? Bagus. Siapa namanya? Muhammad Gozi. Pamit gak ke orang tuanya tadi? Cuk yang tadi gak pamit ke orang tua. Pamit semuanya? Pamit. Orang tua harus pamit. Kita belajar untuk disiplin. Bahwa apapun juga selalu izin orang tua dan sekalian minta doa kepada orang tua. Ma, Pak, aku pamit ingin belajar dulu ingin sekolah dulu. Nanti orang tua akan mendoakan kita, maka kita akan menjadi anak yang soleh-solehah, yang hebat-hebat, yang luar biasa dan cerdas-cerdas. Anak-anakku yang baik hati, nah Bapak akan absen dulu nih. Barangkali ada yang tidak hadir. Abi Manyu ada? Ada, terima kasih. Aisyah ada? Terus aku lagi ada? Asri? Ada. Oke. Kiranya semuanya sudah hadir ya? Nah, kira-kira ada yang tanpa izin ada nggak kira-kira? Siapa tuh? Yang tadi Sasiana. Oke, sakit? Oke, kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum melanjutkan ke pelajaran, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya dipimpin oleh seseorang yang dirinya silakan ke depan. Oke, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tertua Indonesia. Indonesia,
kancingnya dikancingkan dulu nih, karena ada yang buka. Terus kancingnya jangan sampai ada yang terbang tuh. Sepatunya ada nggak? Coba pakai sepatunya. Celananya jangan dibuka, jangan dibuka. Anak-anakku yang baik dan soleh-soleha, oke? Udah rapi semuanya? Coba duduknya rapi, jangan nongeng. Udah baik ya? Anak-anakku yang baik. Nah, selanjutnya nih, karena kita pertemuan awal, ya. Jadi kita sekarang akan membahas tentang materi belajar Al-Quran Surat Atin dengan subtema yaitu ayo membaca Al-Quran Surat Atin. Sudah tahu anak-anakku Surat Atin? Sudah. Kira-kira sudah apa Surat Atin? Sudah. Ya, masih hebat. Nah sekarang ada tujuannya nih. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan satu, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Atin dengan baik dan benar. Nah, kalian usahakan untuk bisa membaca Surat Atin dengan baik dan benar ya. Yang kedua, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menulis Quran Surat Atin dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya, karena itu yang baik dan soleh-soleha. Nah, sini ada pembahasan. Sekarang baca Surat Atin. Nah, Surat Atin, cara membaca itu Al-Quran dimulai dengan isti'adah. Anak-anakku tahu nggak isti'adah? Tahu. Ada yang tahu cung, yang tahu isti'adah? Tahu. Apa yang tahu? Isti'adah. Isti'adah itu ta'awud ya, dengan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk apa sih kita harus membaca ta'awud? Untuk mohon perlindungan kepada Allah supaya waktu membaca Al-Quran atau apapun kita dijauhkan dari godaan setan ya. Lalu yang keduanya adalah membaca basmalah. Tahu gak basmalah? Tahu. Coba siapa yang bisa basmalah? Yo, cinta. Bagus, terima kasih. Jadi sebelum baca Al-Quran itu baca dulu ta'awud, perlindungan kepada Allah, lalu basmalah untuk memulai kita dengan menyebut nama Allah. Yang selanjutnya, anak-anakku yang baik, lalu cermati Al-Quran dan Surat Atin nanti akan Bapak bahas. Lalu bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Ya, siap kira-kira nanti akan membaca bareng-bareng? Siap. Kalau seorang-seorang bisa siap gak kira-kira? Siap. Pintar. Berarti rajin ngajinya di rumahnya ya? Rajin. Cuma yang ngajinya di masjid. Coba nanya, masjid apa nih? Di masjid mana? Ya? Al-Anhar. Berarti jauh lah ya? Hebat. Coba itu di masjid mana? Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Ini? Baitur Rahman. Ini? Al-Araf. Ini? Al-Araf yang belakang? Di masjid kan? Masjidnya? Al-Jihad ya? Kayak yang belakang itu coba di mana? Di madrasah? Al-Kausar. Ada nggak di madrasah gak? Ada. Ada. Aku di madrasah juga ya? Di masjid iya, di madrasahnya ya? Hebat. Coba, ada nggak yang di rumah ngajinya? Yang coba di rumah ngaji. Siapa gurunya? Oh, dia menghadirkan juga, kadang-kadang menghadirkan guru ngajinya. Hebat ya. Luar biasa, pintar-pintar semuanya. Terima kasih. Berarti nanti kalau membaca Al-Quran pasti sudah pintar-pintar. Karena semuanya pada rajin membaca Al-Quran, pada rajin ngaji, entah itu di masjidnya, di musholanya, atau di madrasah, dan atau juga di rumahnya ya. Anak-anakku yang baik dan soleh-soleha, kembali lagi. Nah, kalau yang bisa membaca dengan sendirinya, boleh membaca dengan tartil. Apa sih tartil, nak? Membaca sesuai dengan kata. Membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada tandanya, ada barisnya, ya, ada sakalnya dan sebagainya, gitu ya. Harus dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jangan terburu-buru baca Al-Qurannya, santai saja, ya. Santai. Contoh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin. Maksudnya, nah itu dibaca dengan santai, alon. Jangan terburu-buru. Oh, tidak santai
Rasulullah menghormati buah zaitun. Itu mah nggak terlalu buru-buru, akhirnya kedengarannya nggak jelas, tidak tartil. Tartil itu membaca sesuai dengan kata, sesuai dengan tanda, dan juga sesuai dengan bahasa. Anak-anak yang hebat. Lalu bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surah At-Tin. Tapi Bapak kira kalian semuanya sudah hebat-hebat, sudah pintar-pintar ya. Nanti insya Allah akan mau tes nih, pasti bisa semuanya ya. Nah, anak-anakku yang baik dan soleh-soleha, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi seluruh manusia, ya, khususnya umat muslim. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, maka pahalanya lebih besar sekali, berlipat ganda. Walaupun pahala itu berapa tidak tampak, masih gaib, tetapi Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Apalagi di waktu bulan puasa, waktu sedang puasa sunnah, setelah pada sholat wajib kita baca Al-Quran, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar, yang sangat luar biasa ya. Orang tidak Al-Quran tartila, kata tadi Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Anak-anakku yang baik dan soleh-soleha, selanjutnya sebelum membaca Al-Quran, lalu Bapak akan bahas dulu tentang ini. Coba ini apa nih? Coba Anda perhatikan, ada tanda baca di sini, ya. Tanda baca di sini ada baca yang di atas baris, ya. Yang di atas baris namanya apa, Nak? Fathah. Namanya apa? Fathah. Ada juga yang di bawah garis, itu namanya apa, Nak? Ada yang di atas tapi begini nih, kayak apa tuh? Burung. Apa namanya? Nah, ada yang begini nih. Nah, kayak bolong itu apa, Nak? Tuh. Namanya sukun, tapi bukan dua sukun. Dua sukun kan enak dimakan digoreng ya. Tapi ini sukun itu artinya tanda mati. Mati itu meninggal, dalam arti tidak bisa dibaca kalau ada di atasnya harokat sukun. Oke, anak yang baik dan soleh-soleha. Lalu ada ini. Oh, kayak sisir apa namanya? Tasbih. Nah, tanda baca dalam Al-Quran seperti ini ya. Apa gunanya untuk biasanya mah? Kembali lagi ya. Harakat fathah biasa dibaca A. Harakat kasrah biasa dibaca I. Harakat dhamma biasa dibaca U. Oh, kalau sukun artinya apa? Kalau yang sukun tidak bisa dibaca. Kalau sudah mati. Anak-anak yang baik dan soleh-soleha. Lalu, di sini ada contoh tasdid. Tasdid itu adalah huruf ganda asalnya, ya. Asalnya huruf ganda. Contoh, dal bertasdid. Yang asal mulanya adalah, contohnya ada kata ada. Ada. Asalnya ada. Sebenarnya ada. Karena membacanya susah, ada. Ya. Maka yang dal satu dimasukkan ke dal yang satu lagi. Pakai tanda ini tasdid namanya. Jadi ganda tebal dibaca. Jadi ada, ditekan, ditahan, dua harokat. Nah, ada itu namanya tasdid, asalnya double. Selanjutnya, Nak, Al-Quran itu, Arab itu harus dibaca di sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Kalau baca Al-Quran dalam hati, nanti nggak kedengaran, pahalanya juga sedikit, ya. Tapi kalau bacanya dengan suara yang gelap, yang lantang kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wattini waszaitun. Nah, pahalanya banyak tuh. Pahala mendengar sendiri, pahala melihat Al-Quran, pahala bersuara, pahala berbicara, itu ada ganda-ganda kan? Jadi pahala itu kan banyak. Coba kalau dalam hati, berarti pahalanya cuma melihat saja dan dalam hati saja. Maka usahakan baca Al-Quran yang jelas, bukan hanya dalam hati. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Anak-anak yang baik dan soleh-soleha, yang tidak berharokat, contoh ini. Nah, wattini tidak dibaca wa'altini atau wa'alatini, gitu ya.
tetapi karena alif lam ini tidak berharokat, maka tidak dibaca. Bunyinya wa langsung dihubungkan ke huruf ta, bertasdid. Wattini, tidak dibaca wa altini atau wa alatini, tetapi dibacanya wattini. Kenapa alif lamnya tidak dibaca? Dibuangkan? Dibuang kanan? Tidak dibuang. Nah, kalau menurut dalam tajwid ini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu syamsi artinya matahari. Kalau matahari tidak tampak, dalam arti tidak ada yang sanggup melihatnya. Coba, siapa yang sanggup melihat matahari? Ada yang sanggup nggak? Kenapa tidak sanggup melihat matahari? Saking terangnya, saking panasnya, maka disebutnya samar. Dalam arti tidak kelihatan, bukan tidak kelihatan. Matahari bukan tidak kelihatan tapi tidak sanggup melihat. Sama dengan alif lam ini. Alif lamnya bukan dibuang, tetapi dimasukkan ke huruf ta yang ada tasdidnya. Disebutnya alif lam syamsiyah. Anak-anakku yang beriman soleh-solehah. Oke, lanjutkan lanjutkan. Nah, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Cermati bapak atau ibu guru ketika membaca menghafalkan Al-Quran. Baca berulang-ulang. Oke, sekarang kita akan membaca Al-Quran secara tartil. Coba apa tartil itu yang tadi? Dibaca dengan jalan. Pinter, hebat ya. Nah, sekarang kita belajar membaca perkata. Ikuti sama kalian, siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wattini wazaituni. Pintar. Nanti kalau disatukan, ini ni-nya kalau berhenti jadi sukun, ya, bukan zaituni. Kalau berhenti, nun ini jadi sukun. Jadi matahari ini sukun. Wattini wazzaitun. Coba. Wattini wazzaitun. Pintar. Sekarang yang keduanya, waturi. Kok ada sinina ya? Bukan sinina ya? Oke, satukan coba. Waturi sinin. Kenapa kata bapak tadi sinina? Nanya ada harakat kata. Kok dibaca yang terakhir dari sinin? Kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Karena kalau berhenti huruf yang terakhirnya disukun, dimatikan. Jadi matahari disukun. Hebat anak-anak yang pintar. Coba selanjutnya, wahada baladi amini. Oke, kita satukan bacanya. Wahadal baladil amin. Luar biasa, pintar-pintar anak-anak bapak ya. Oke, nah, kenapa tadi wahada baladi? Bapak sekarang baca wahadal karena ada alif alif lam di sini, ada alif lam komari. Komar artinya kalau bulan bisa dilihat jelas nggak? Bagus, bisa dilihat jelas. Maka alif lam juga dibaca jelas. Namanya alif lam Komariya. Wahadal baladil amin. Oke, lanjutkan. Laqad. Coba. Khalaqna insana fi
sudah bisa membaca Al-Quran, berarti rajin ngaji di rumahnya atau di masjid di masalahnya ya. Nah selanjutnya Summa rodadnahu asfala safilina. Coba anak yang dekati. Sekarang bareng semuanya. Satukan. Summa rodadnahu asfala safilina. Bagus, terima kasih. Tadi Bapak kan nyentuhinnya safilina. Kenapa sekarang tadi barusan dibaca safilin? Coba. Kenapa? Karena kalau berarti ditambahkan huruf, sukun. huruf yang terakhirnya jadi sukun. Baik, anak-anak yang baik, yang soleh-solehah, yang pinter, lanjutkan lagi. Nah, karena tadi sudah paham berkata, coba kita bareng-bareng. Nah, yuk, bareng. Ayat ke-6-nya. Illalladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bagus. Lagi. Faman yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Terima kasih anak-anakku yang baik dan soleh-solehah. Tahu nggak cara menyambung huruf? Nah, menyambung huruf kan ini kan ada sambung-sambung seperti ini, fa, ma, ada fa, ada ma, ada alif. Nah, itu ada ya, kaf, zal, ba, kaf. Nah, jadi sambung-sambung caranya gimana? Apakah semuanya bisa disambung? Benar. Yuk, kita selanjutnya. Ada yang ini. Nah, anak-anak yang baik dan soleh-solehah. Contoh ini. Contoh, ada huruf aslinya, ada ya, ada qaf, ada do, kaf. Kaf, ya, qaf, do, kaf. Nah, ini huruf yang asli, huruf yang tunggal, satu. Tunggal itu satu, ya. Oke. Lalu kalau disambung di awal, nah iya seperti ini. Sambung di awal. Di tengah bisa nggak ya untuk disambung? Bisa, contohnya ini. Di tengah seperti ini. Di akhir bisa nggak? Bisa. Nah seperti ini ya di akhir. Begitu juga huruf qaf. Qaf di awal disambung seperti ini. Di tengah seperti ini. Qaf yang di akhir seperti itu. Nah contohnya ada kata qati'tu. Nah, qati'tu ada penyambungan awal, penyambungan tengah, dan penyambung di akhir. Coba anak-anakku, ada yang tidak paham nggak yang ini? Cara penyambungannya. Sudah paham semuanya? Sudah, hebat, pintar semuanya. Oke, anakku yang baik hati. Yang selanjutnya juga sama. Ada huruf do, huruf kaf. Nah, do tetap bulatnya seperti ini, do. Nah, kenapa Pak ke bawahnya? Ada ke bawahnya. Ada ke bawahnya. Ini kalau do disambung di awal, tidak ada ke bawahnya. Kenapa? Karena mau disambung, ya. Lalu do di tengah, do di akhir. Contoh do di do. Ada do. Huruf do di tengah, do di tengah. Do di awal, do di tengah, do di akhir. Do di itu. Huruf K beda, Nina, pintar. K di awal seperti ini. Kok Pak enggak seperti ini? Beda, ini kan ada abjadnya. Nah, kalau penyambungan di awal K seperti ini, di tengah, lalu di akhir. Contohnya kakiku. Nah, anak-anakku yang baik dan soleh-solehah. Untuk selanjutnya, nah, yang tadi kan bisa disambung di awal, bisa disambung di tengah, bisa disambung di akhir. Coba yang ini, huruf ro sama huruf pau, bisa nggak nah di awal? Bisa nggak? Benar. Jadi ada nggak di sini di awal? Wow. Ya. Coba DP dulu ke belakang ya. Nah,
Wau di awal bisa disambung nggak, Nak? Hah? Tadi katanya bisa. Di awal bisa disambung nggak wau? Bisa tidak? Tidak bisa. Wau di awal tidak bisa disambung. Di tengah juga tidak bisa. Hanya bisa di akhir saja. Nah, seperti ini, Nak. Nah, ya. Wau itu hanya bisa disambung di akhir saja. Di tengah tidak bisa, di awal juga tidak bisa. Anak-anaknya yang pintar soleh-soleha, ada huruf ra juga sama. Nah, si huruf ra bisa disambung di awal tidak, Nak? Ya? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau di tengah? Tidak bisa juga. Di akhir? Bisa. Hebat. Bisa ya? Huruf wau, huruf ro hanya bisa di akhir, disambung di akhir saja. Anak-anakku yang baik dan soleh-soleha. Nah, tadi kan sudah baca. Mau nggak baca lagi? Mau nggak? Coba dengarkan nih. Tadi Al-Quran itu harus bisa diawali dengan ta'awun. Boleh, Nak? Dengerin boleh? Coba. Masih semangat? Terima kasih. Tepuk semangat dulu ah. Anak-anak yang besar, tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Lagi. Sekali lagi. Tepuk semangat. Siap mendengarkan audio baca Al-Quran? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa sambil perhatikan, Nak. Cara bacanya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kenapa, Nak? Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Anak-anakku yang baik dan soleh-soleha, sudahkah mendengarnya? Sudah. Suara yang tadi enakan nggak ya? Kenapa kok bisa enakan suaranya, kedengarannya? Karena kena dengan tajwid makhorijul hurufnya sesuai dengan yang ada pada hukum tajwid. Nah, anak-anakku yang baik dan soleh-soleha, coba sekarang kalian bareng semuanya dari ta'awun sampai terakhir. Bisa? Bisa. Yang baik dan soleh-soleha coba bareng. Wa
kira-kira dipahami enggak semuanya? Ada yang belum dimengerti? Coba kira apa yang belum dimengerti dipahami? Ada pertanyaan? Ya? Tidak ada. Pintar-pintar dia. Nah, sekarang kita akan kesimpulannya bahwa kita telah membaca tentang belajar membaca surat At-Tin. Yuk, kita bareng-bareng. Yang pertama, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Kesimpulannya, jadi kalau membaca Al-Quran itu harus dimulai dengan baca ta'awudz dengan bismillah. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang keduanya, bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil itu apa, Nak? Membaca dengan jelas. Membaca dengan jelas. Bagus. Ya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kalau baca tergesa-gesa, indah nggak, Nak? Indah tidak? Tidak. Enak dengarnya ya. Lalu yang terakhir, bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah belajar membaca melafalkan surat At-Tin. Nah, nanti yang baikkan soleh-solehah, pembacaan kali ini tentang membaca surat At-Tin. Nanti ada tugas, silakan kerjakan, dan ada tugas di rumah melalui WhatsApp akan Bapak sampaikan nanti soal-soal yang perlu diisi. Lalu ada tugas lagi baca surah At-Tin dihafalkan ya. Nah, sekarang silakan kerjakan lembar kerja sisanya. Yo, ditulis dulu. Lalu kalau sudah ditulis semuanya dikasih garis ya. Dikasih garis. Contohnya ayat ke-1 yang mana? Waktu di sini atau yang tinggal zaitun ya. Lalu dikasih tanda, kasih garis. Paham ya? Paham. Bagusnya, udah bagus rapinya, lebih bagus lagi ya. Oh, hebat nih tulisannya. Yuk, lebih rapi lagi. Tulisannya sudah hebat. Ini udah selesai dikumpulkan ya. Kan Bapak nilai. Yang rapi lagi ya. Coba rapi tulisannya. Pembahasannya yang sempurna. Anak-anakku yang baik dan soleh-solehah, nih alhamdulillah sudah bagus-bagus tulisannya, hebat-hebat, pintar-pintar. Nah, yang pertama itu sudah selesai kami semuanya. Sekarang LKPD yang kedua, silakan salin lagi. Caranya tulis dulu yang ini, yang utamanya lalu salin yang keduanya, ya. Jadi sama seperti itu. Jadi tulis dulu yang pokoknya lalu disalin. Sama nggak tulisannya masih dengan yang salinannya, ya? Anak-anak yang baik, yang soleh-solehah, sudah siap? Oke, silakan kerjakan lagi. Satu, tiga. Nah, kumpulkan nak. Yo, udah selesai semuanya, udah hebat-hebat. Kumpulkan, sudah habis satunya. Ya, bagus. Ayo semuanya kumpulkan. Ayo, yang ini sebelah sana nak, nanti. Ayo. Hebat, pintar. Anak-anakku yang baik, semuanya hebat-hebat tulisannya.
nanti udah Bapak nilai ya. Akan Bapak bagikan. Silakan ambil siapa? Rosiat. Bilal. Mana Bilal? Nah, benar. Udah bagus nih. Udah dinilai semuanya. Terus Abimanyu. Ambil temannya, cepat ya. Cepat. Cepat. Ridwan, Zahra, terus, Zahra, ini, Aisyah. Nah. Oke, anak-anakku yang baik, yang soleh-soleha. Alhamdulillah pembelajaran kita belajar lancar. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Jangan lupa diamalkan, dibaca surah artinya sampai hafal lagi. Misalnya pertemuan kembali, pertemuan yang akan datang menghafal surah atin ya. Misalkan Bapak kasih tugas PR, kerjakan nanti KPD yang Bapak akan kirimkan, akan bagikan. Lalu hafalkan surah atin dengan artinya. Dan sekarang sebelum ditutup coba lihat di bawah kursi meja kalian ada sampah tuh. Yuk bersih semua dulu biar sehat dan bersih ya. Kalau sudah menemukan silakan buang. Silakan buang. Yuk anak-anakku udah sekarang sudah bersih, sudah tidak ada sampah lagi. Nah sekarang sebelum pulang ya kita sehat selamat di perjalanan dari rumahnya. Yuk kita pimpin doa sama KM. Selamat pulang. Terima kasih